menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan kita, khususan di hari ini dan di hari-hari yang akan datang, sehingga benar-benar perjalanan hidup kita ini detik demi detik, langkah demi langkah, ya, kalimat demi kalimat benar-benar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hidup yang diharapkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi ini tema masih melanjutkan apa yang kami sampaikan pada kesempatan yang lalu, yaitu adab-adab yang terkait dengan sakit. Yang pertama kita awali yaitu adab-adab berkunjung atau menjenguk orang sakit, yang kemarin sudah kita bahas. Man ada maridan lam yazal fi khirafatil jannah hatta yarji'ah. Barang siapa yang mengunjungi orang sakit itu benar-benar sejak melangkahkan kakinya dari rumah sudah berada di taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala hatta yarji'ah, sehingga ia pulang dan selanjutnya. Pagi ini kita lanjutkan bagian kedua, yaitu adab-adab ketika sakit. Artinya adab ketika kita sendiri yang sakit, ya. Di antara bukti nyata kesempurnaan agama kita Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan kepada kita adab-adab yang begitu indah ketika seorang sedang ditimpa sakit. Sampai ketika sakit saja diajarin bagaimana tata cara hidup dalam Islam itu. Harapannya apa? Harapannya agar supaya sekalipun kita dalam keadaan sakit, itu masih tetap langkah dan ucapan kita bernilai ibadah di sisi Allah. Jadi harapannya itu karena itu. Saya ulang kembali, mengapa Rasulullah mengajarkan sampai ketika dalam keadaan sakit saja ada adab-adab yang mesti harus dimengerti oleh setiap kita dan untuk kita amalkan. Harapannya agar supaya sekalipun kita dalam keadaan sakit, itu masih tetap kita berada dalam bingkai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang konsep hidup seorang muslim itu kan berangkat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena Allah tidak pernah mau punya harapan lain saat menciptakan kita semua kecuali hanya untuk beribadah. Sekalipun kita dalam keadaan sakit, maka bagaimana semua itu masih tetap dalam bingkai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adab-adab itu yang pertama adalah berdoa kepada Allah. Insyaallah. Inilah adab seorang sakit. Yang pertama adalah doa kepada Allah. Hingga di dalam Al-Azkar wal Adhiyah disebutkan dengan judul namanya doa ketika kita sakit. Bagaimana Rasulullah mengajarkan ketika kita sakit? Beliau mengajarkan yaitu membaca doa sambil memegang di mana tempat sakit yang sangat kita rasakan. Jenenge wong lara piye sawah lara kabeh namanya gitu. Tapi kan ada fokus. Saat-saat sakit perut mesti berarti fokusnya adalah di perut. Kalau kita flu mungkin saatnya adalah di hidung atau di kepala. Nah, pada waktu itu Rasulullah yaitu meletakkan tangannya di tempat yang dia rasakan sakit sambil membaca doa. Doa itu begini, bismillahi bismillahi bismillahi. Nah, diulang untuk 3 kali. Kemudian dilanjutkan yaitu a'udzu biizzatillah wa qudratihi
min syarri ma ajidu wa uhadir. Ada yang meriwayatkan diulang 9 kali. Kemudian ada riwayat lain mengatakan bismillahi 11 kali. Ada menghitungnya. Yang umur pendek kalau bismillahi 11 kali, kemudian disambung a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, sambil dipijat-pijatkan di tempat yang kita fokuskan rasa sakit itu. Begitulah contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di dalam riwayat yang lain disebutkan a'udzu bika wa qudratihi. Bedanya hanya sedikit. A'udzu bika wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang intinya adalah dengan menyebut asmamu ya Allah, dengan menyebut asmamu ya Allah, dengan menyebut asmamu ya Allah. Mengapa diawali seperti itu? Oh, supaya tertanam keyakinan dalam diri kita bahwa sakit maupun sembuh itu semuanya sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan menyebut asmamu ya Allah, dengan menyebut asmamu ya Allah, a'udzu biizzatika, aku memohon perlindungan kepadamu dengan keagunganmu, dengan kemuliaanmu ya Allah, min syarri ma ajidu, dari kejahatan yang aku rasakan, maksudnya dari sakit ini gitu. Karena sakit itu adalah syarri ma ajid. Wis mbok lara apa ya perkara yang paling elek. Jenenge lara perkara sing paling elek. Maka bahasa Rasulullah min syarri ma ajidu wa uqadiru, dari yang aku takuti gitu loh. Namanya sakit ya apapun bentuknya ya sesuatu yang kita takuti. Insyaallah. Ini menggambarkan bahwa seorang muslim harus benar-benar semua yang kita lakukan ini pertama kali harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang membaca Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ya Allah lakal hamdu, segala puji bagimu ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa, hanya kepadamu ya Allah aku mengeluh. Wa antal musta'an, karena hanya Engkau sesungguhnya zat yang maha penolong. La haula wa la quwwata illa billah. Inilah sandaran pertama. Itulah yang kemarin sudah kita baca tentang bagaimana doa Nabi Ayub yang tercantum di dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Anni masaniyatur wa anta arhamur rahimin. Maka ada yang meriwayatkan Nabi Ayub itu ketika sakit sampai 20 tahun itu sembuhnya dengan obat, bukan dengan obat tetapi dengan doa. Jadi semua sakit itu datangnya dari Allah, semua kesembuhan dari sakit juga dari Allah. Hanya lantarannya ada yang melalui obat, ada yang melalui usaha lain, ada yang melalui doa. Jadi kesembuhan itu macam-macam jalannya. Nabi Ayub sembuh lantaran doa, bukan obat. Makanya saat kita minum obat tidak boleh melupakan doa. Dokter-dokter muslim bahkan ketika akan memeriksa atau menyuntik saja Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jalan kesembuhan, sembuh adalah di tangan Allah. Jalan kesembuhan bisa melalui obat, bisa melalui ikhtiar lain, olahraga umpamanya ya. Ada yang melalui doa. Nabi Ayub melalui doa, begitu. Nah, makanya adabnya yang pertama doa. Maka ada sebuah kisah dahulu Nabi Idris alaihi salam pernah sakit. Dikisahkan sakit gigi. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku mohon kepadamu semoga sakit saya ini disembuhkan. Maka Allah memberikan isyarat, ambil
satu daun, ya. Nggak ngerti daun apa itu, apa daun ungu, apa daun kecubung, suruh mengambil daun. Kemudian setelah ambil daun lalu dikunyah-kunyah. Setelah mengunyah sembuh. Doa ikhtiar dilakukan sembuh. Kemudian setelah selang waktu lama dia sakit lagi. Sakitnya sama. Karena dulu waktu sakit gigi itu suruh tiba ngambil daun itu dikunyah. Seketika dia ambil daun itu dikunyah terus sampai habis ombrong-ombrong, orang mari-mari gitu. Setelah udah makan daun banyak kok nggak sembuh-sembuh, dia baru sadar. Dulu makan daun itu kan yang nyuruh Allah. Mentang-mentang baru ngerti, ketika kambuh lagi, enteng aja ambil daun langsung dikunyah. Orang mari-mari gitu ya. Mengapa? Melupakan Allah. Dia kira bahwa sembuh itu melalui daun itu. Itulah bahasa kita banyak mengatakan bahwa kita sembuh itu lantaran obat. Dalam Islam, no. Sembuh itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Daun yang dikunyah sama, sakit yang dirasakan sama. Yang pertama sembuh, yang kedua tidak. Yang pertama karena memang memohon kepada Allah dikasih petunjuk untuk menggigit daun. Itulah dalam kasus keseharian kita kan banyak ya. Sakitnya sama, obatnya sama, ada yang sembuh, ada yang tidak. Atau bahkan dalam diri kita sendiri. Nah, seorang muslim kembali kepada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo kita praktekkan. Jadi saat sakit langsung kita memegang di mana yang saat kita rasakan sakit. Bismillahi, Bismillahi, Bismillahi. A'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhajiru. Begitu. Allah ditambah Allahumma lakal hamdu wa ilaika mustaqim wa anta musta'an la haula wa la quwwata illa billah. Ini semua adalah karena Allahnya dulu. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Sehingga benar-benar saat sakit sekalipun kita tetap di dalam bingkai ibadah kepada Allah. Gitu. Yang kedua adalah sabar dan ridho atas ketentuan Allah serta selalu berbaik sangka, ya, husnudzon billah. Ya, gitu. As-sabru war-ridha ala qudratillah wa husnudzonni billah. Selalu sabar dan selalu ridho akan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa yang mengalami sakit itu bukan kita saja. Tidak ada orang yang hidup ini yang tidak pernah sakit. Semua orang selalu mengalami. Itu karena makanya untuk melandasi namanya ridho atas ketentuan Allah. Lalu apa? Wa husnudzonni billah. Dan adalah selalu berprasangka baik. Selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanni billahi ta'ala. Janganlah seorang di antara kalian itu mati kecuali dalam keadaan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati saja suruh berprasangka baik kepada Allah sampai titik ajal. Apalagi saat-saat kita sakit. Orang yang selalu berprasangka baik kepada Allah, maka saat ditimpa sakit maka yang muncul adalah introspeksi, ya, muhasabah. Maka para ulama dahulu saat-saat dia timpa sakit selalu yang dimunculkan, ya Allah, dosa apa yang sedang saya lakukan, kesalahan dalam melaksanakan syariat-Mu apa ya Allah yang aku langgar. Ini yang sering dimunculkan. Supaya apa?
Ya supaya terus berhusnudzan billah. Dengan husnudzan billah itulah agar supaya apa? Kita tetap dalam, sekali lagi, bingkai ibadah kepada Allah. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa al mu'min in asabatu sarra syakara wa kana khairan lahu wa in asabatu darra sabara wa kana khairan lahu. Sesungguhnya sungguh mentakjubkan ajaban li amril mukmin, segala urusan mukmin itu, ya. Karena apa? Karena sesungguhnya seluruh urusan orang mukmin itu ternyata semuanya itu baik, dan itu tidak pernah akan dirasakan kecuali orang-orang mukmin. Apa baik itu? In asobau sarra syakara, ya, saat dia diberi kebaikan, kelapangan, kemudahan, bersyukur, ya, dan syukur itulah wa kana khairan lahu, dan syukur itu adalah yang terbaik. Wa in asobatu darra sabara, dan saat ditimpa darra itu adalah mara bahaya, termasuk diantaranya adalah sakit, kesulitan hidup, menumpuknya persoalan adalah darra. Maka sabar, kita bagi orang mukmin itu sabar, maka sabar itu adalah baik baginya. Itulah maka dulu di dalam babul iman, ya, sering disampaikan di masjid ini, al imanu nisfaini. Iman itu sesungguhnya cuma tersusun dari dua perkara. Nisfu as-sabr wa nisfu as-sabr. Iman itu hanya tersusun dua perkara. Apa? Yang separuh namanya syukur, yang separuh namanya sabar. Syukur saat kita mendapat kenikmatan, dan sabar saat kita mendapat ujian. Udah jangkep gitulah. In asabahu khairan, in asabahu sarra sakara, wa in asabahu darra sabara. Kedua-duanya khairan lahu, kedua-duanya adalah baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita berdoa lalu terus diiringi dengan sabar dan ridho tadi adalah sebagai wujud untuk berprasangka baik, husnudzan billah, untuk selalu berprasangka baik kepada Allah. Mungkin Allah ingin mengingatkan ada perkara-perkara, jika kita tidak dalam keadaan sakit, maka mungkin kita akan berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan macam-macam. Intinya kita husnudzan billah, berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang ketiga adalah berobat. Nah, ya kalau kata Pak Dokter sakit obat, ya memang betul berobat. Tapi langkahnya kan ada berobat. Nah, dalam Islam bagaimana cara berobat? Yaitu berobat dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bermunculannya metode-metode kesembuhan, yaitu apalagi kalau kita datang ke desa-desa, ya, yang namanya pengobatan ala syirik itu kan masih begitu kuat. Bahkan dalam data kesehatan, dunia kesehatan sendiri, ternyata masih di atas 60% kepercayaan masyarakat di luar yang namanya teori medis. Ya ada sing jenenge disuwuk, sing jenenge di macam-macam, ya Pak ya. Nah itu, maka jauh-jauh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada kita semua. Innallaha khalaqad da'a dawa fatadawau wala tadawau biharamin. Hadis riwayat Ad-Daulami.
Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan penyakit dan obat. Jadi kalau ada penyakit mesti ada obat. Sekarang lucu, ada penyakit nggak ada obat. Namanya corona. Dulu ada HIV, katanya penyakit yang tidak ada obatnya. Kalau kembali kepada hadis yang kedua, ma anzalallahu min da'in illa anzalalahu shifa. Tidak pernah Allah menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Loh, kok ada rame-rame ada penyakit tidak ada obatnya? Dalam perspektif syariah apa? Kalau sakit kok tidak ada obatnya? Ya itu kalau bahasa kasarnya namanya tadhkirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sakit mesti ada obatnya. Kalau disebut sakit kok nggak ada obatnya? Itu basa Jawane niku pepeling saking ngarsane Gusti Allah. Maka yang muncul dalam benak seorang mukmin, kesalahan apa yang kita lakukan? Karena ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak pernah berkata berdasarkan dorongan hawa nafsu. Semua yang beliau ucapkan dari lisan mulia itu adalah karena wahyu. Dan beliau mengatakan innallaha khalaqad dawa wa dawa. Setiap Allah mendatangkan satu penyakit, mesti Allah bersamanya mendatangkan obat bersamanya. Mendatangkan obat bersamanya. Obatnya macam-macam. Tadi Nabi Idris cuma melalui daun. Nabi Idris melalui daun. Nabi Ayub melalui doa. Dengan enteng-enteng. Gitu. Nggak tahu. Kita ketika sakit pakai apa ya? Ya, yang pasti ada perintah fatadawau. Maka berobatlah. Yang harus kita cari. Tetapi wala tatadawau biharam. Jangan sekali-kali berobat dengan obat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, naha an dawail khubus. Rasulullah melarang berobat dengan cara yang khubus. Ada bisa itu. Bis artinya perkara-perkara yang memang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andawail habis, kayak habis. Ada yang menerjemahkan habis itu artinya yang berbau-bau mistik. Makanya ketika kita doakan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu ketika datang ke kamar kecil ya Bapak, jauhkan dari apa? Setan lanang habis setan wedok. Mungkin kalau yang ke kamar mandi ini orang laki, setan wedok. Itu habis. Jadi dan itulah pengobatan yang sedang berkembang sekarang kan luar biasa, ya toh. Berangkatnya kayak syar'i, ujung-ujungnya kepada hadis lagi juga, ya toh. Nah, makanya hati-hati di layar televisi sering mempamerkan syariah. Betul awal-awalnya syariat, tapi kadang-kadang endingnya itu akhirnya suruh di ujung pekarangan kasih. Nah, macam-macam sudah. Ya, karena memang mereka itu carinya seperti itu. Akhirnya juga habis kalau tidak hati-hati. Yang klenik-klenik itulah yang masih kuat. Betapa banyak saudara-saudara kita di kampung. Bahkan hampir semua penyakit itu semua identik dengan karena setan ya, Pak. Wah, sakit begini, memang barkong dita, wah, kono, memang tekan kono orang ini itu masih banyak banget. Naha andawail khabis. Dan tadi di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan ma anzalallahu min da'in ila anzalallahu shifa. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu.
Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit, melainkan Allah menurunkan pula obat baginya. Telah mengetahui orang-orang yang tahu, dan orang-orang yang tidak tahu tidak akan mengetahui. Maksudnya apa? Inilah yang disebut ilmu. Siapa? Ahlinya dokter. Dengan dipelajari supaya tahu, ya, dengan belajar. Kemudian ada pengobatan yang memang para herbalis yang meneliti. Oh, ada daun ini mengandung khasiat begini, ada buah ini mengandung ini. Ya, ini artinya kepada ahlinya tadi. Tapi jangan lupa, tetap harus diawali pertama karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi bismillahi, jangan terulang lagi kekhilafan Nabi Idris, ya, tiwas ngunyah daun entek sak keranjang, ya tetap akhirnya enggak sembuh. Dia sadar, kenapa ya kok enggak sembuh? Salahnya karena tidak bismillah, tidak menyebut asma Allah. Wong dek ben sak lembar agak dikunyah langsung ces pleng, aku entek sak keranjang menteles wae. Nah, ternyata tidak adanya bismillah. Tidak karena bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada. Yang keempat adalah bertawakal kepada Allah. Dah, ini terus dah pasti, wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh, innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Yang keempatnya adalah selalu mengharap akan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Mama asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Surat Asy-Syura ayat 30. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah mau memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan itu. Maka tadi sejak awal saat kita tertimpa musibah, ya Allah, dosa apa yang sedang saya lakukan? Kesalahan-kesalahan apa? Pelanggaran syariah apa atas syariat-Mu ya Allah yang sedang kami lakukan? Dengan seperti itu, wa ya'fu, agar supaya Allah mengampuni. Dengan ampunan Allah itulah yang kemudian akan menjadikan sembuhnya dari sakit kita. Kemudian yang terakhir pas 5:30 ya, bila sakit bertambah parah atau tidak kunjung sembuh, tidak diperbolehkan sama sekali kita mengharap akan kematian. Tidak dibolehkan kita hidup. Seorang muslim itu dilarang, la tatamannau al-mauta. Jangan sekali-kali kita ini berharap akan kematian, apalagi namanya bunuh diri. Bunuh diri bukan ajaran Islam. Orang yang mati dalam bunuh diri ya wa kufrun, kematian kafir karena melanggar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan, la yataman ahadukum al mauta lidurrin asobahu. Jangan sekali-kali kalian mengharap akan kematian lantaran parahnya suatu penyakit itu, satu sakit, lidurrin asobahu. Nggak boleh sampai seperti. Kemudian masih ada keringanan dikit. Fa in kana labudda fa'ilan. Nek umpama kepeksa banget mungkin menunggu, mohon maaf, orang tua kita yang sudah usia lanjut, dia sudah bergerak pun sudah tidak bisa, bahkan akan merubahkan badan pun harus ada bantuan. Kadang-kadang kita ini sebagai keluarga melihat kondisi keluarga yang seperti itu, kadang-kadang itu malah kasihan. Makan minum sudah melalui alat bantu yang sangat mungkin itu namanya wa in kana labudda fa'ilan. Memang jika memang sudah, jadi setiap kali kita menyaksikan bukan rasa, tapi kadang malah iba. Nah, karena memang saking parahnya, dan ini banyak terjadi saking iba. Maka ada falyakul
Allahumma ahyin ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanal wafatu khairan li. Ada Allahumma ya Allah ahyin ma kanatil hayatu khairan. Ya Allah, hidupkanlah kalau memang hidup itu masih baik bagimu ya Allah. Wa tawaffani, dan matikanlah. Wa in kana al wafatu khairan li. Tapi kalau kematian ini memang yang terbaik bagimu. Jadi, ini hakikatut tawakulnya kelas tinggi ya Allah. Kalau memang keluarga ya diikuti ya Allah. Kalau memang berilah kesembuhan, kesehatan dan kehidupan kembali jika memang hidup masih baik bagimu. Dan berilah kematian jika memang mati itu baik bagimu. Tetapi itu dalam kondisi yang kadang-kadang kita menyaksikan pun sudah perasaan iba itu malah campur baur di dalam diri kita yang sangat-sangat, itu namanya fa in kana la budda dalam bahasa hadisnya, jika betul-betul dalam kondisi terpaksa. Ayo lewat demikian lanjutan kajian kita dalam tema yang terkait adab-adab dengan menjenguk orang sakit dan adab-adab ketika kita sakit. Mudah-mudahan bermanfaat dan akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.